Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar, cerdas, berkarakter. Yeay! Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kalian akan belajar PJOK dengan Bu Ninis. Bu Ninis berasal dari Sekolah Dasar Negeri 1 Pule, Kecamatan Moto. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, hari ini kelas 5 akan belajar tentang bela diri, yaitu pencaksilat. Mengapa pencaksilat? Karena pencaksilat berasal dari Indonesia. Pada pembelajaran pertama hari ini, kalian akan belajar sejarah dan pengertian pencaksilat. Sebelum kalian mendengarkan pemaparan Bu Ninis, ayo silahkan disiapkan alat tulisnya. Nah, berikut pemaparan dari Bu Ninis tentang materi pencaksilat. Nah, di sini pembelajaran pertama, Bu Ninis membahas sejarah dan pengertian pencaksilat, serta nanti sedikit pengetahuan tentang gerak dasar dalam pencaksilat. Harus disimak baik-baik ya. Nah, ini adalah salah satu contoh gerakan dalam pencaksilat. Jadi biar kalian sedikit tahu, karena bela diri bukan hanya pencaksilat, tapi yang Bu Ninis tampilkan ini adalah salah satu contoh gerakan dalam pencaksilat. Kemudian sejarah dalam pencaksilat, kalian simak ya, harus fokus. Mengapa dalam pembelajaran di sekolah-sekolah itu lebih sering membahas bela diri tentang pencaksilat? Karena salah satu faktornya adalah pencaksilat asli dari Indonesia. Ingat-ingat, asli dari Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dalam situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Jadi pencaksilat adalah seni bela diri tradisional asli Indonesia. Yang kedua yaitu pencaksilat sudah tersebar ke seluruh Nusantara sejak abad ke-7. Itu dibuktikan dengan relief-relief yang ada di Candi Borobudur. Jadi kalian yang sudah pernah dan yang mungkin akan berkunjung ke sana, kalian harus mencari relief tersebut di Candi Borobudur. Biasanya itu ada penjelasannya, jadi lebih lengkap. Yang ketiga, pada tanggal 13 Desember 2019, pencaksilat ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada tanggal 18 Mei 1948, sebuah organisasi pencaksilat yang bersifat nasional, yaitu yang organisasi yang ada di Indonesia, itu dibentuk bernama IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Di sini semua cabang olahraga seperti sepak bola, bola basket, bulu tangkis pasti punya sebuah induk organisasi. Nah, kalian perlu ingat, untuk organisasi nasional pencaksilat itu namanya IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Dan ini tercatat sebagai organisasi tertua di dunia. Kalian ingat ya, organisasi tertua di dunia. Kemudian pengertian pencaksilat. Pencaksilat itu ada dua kata, pencak dan silat.
pencak sendiri diartikan gerak dasar bela diri dan terikat dengan peraturan. Silat sendiri diartikan gerak bela diri sempurna yang bersumber dari kerohanian. Jadi kerohanian itu berhubungan dengan jiwa kita. Nah, menurut IPSI sendiri, pengertian pencak silat adalah hasil budaya manusia di Indonesia untuk membela, lalu mempertahankan eksistensi serta integritas untuk lingkungan hidup di sekitarnya guna mencapai keselarasan hidup dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini adalah pengertian pencak silat menurut IPSI. Nah, ini yang dimaksud Bu Ninis. Kalian akan Bu Ninis jelaskan sedikit tentang gerak dasar dalam pencak silat. Karena kalian sudah belajar dua gerak dasar ini, non lokomotor dan lokomotor, di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 5 akan terus dibahas gerak dasar non lokomotor dan lokomotor. Di sini ada 4 gerak dasar non lokomotor dalam pencak silat. Bu Ninis ulangi lagi ya. Non lokomotor berarti gerak yang dilakukan di tempat. Jadi tidak bergerak berpindah tempat ke sana kemari, jadi tetap di satu titik. Ada apa saja? Yang pertama elakan bawah, elakan atas, elakan samping, dan yang keempat adalah elakan belakang berputar. Untuk lokomotor sendiri yaitu gerak dasar berpindah tempat, jadi kebalikannya dari non lokomotor. Ini juga ada 4. Yang pertama melompat dan menendang, yang kedua guntingan kaki, yang ketiga guntingan pinggul, dan yang terakhir gerak langkah. Nah, kalian harus paham akan hal ini. Nah, pertemuan pembelajaran hari ini Bu Ninis hanya menjelaskan seputar ini. Jadi kalian ada 3 tujuan Bu Ninis hari ini. Yang pertama, kalian memahami sejarah pencak silat. Yang kedua, kalian memahami pengertian pencak silat. Dan yang ketiga, kalian paham akan gerak dasar yang ada di pencak silat ini. Begitu ya. Untuk penjelasan lebih lanjut bagaimana gerakan ini, tujuannya untuk apa, bagaimana contohnya, itu kalian akan belajar di pembelajaran 2 dan 3. Tetap semangat ya. Nah, sekarang tugas. Buatlah mind mapping tentang pencak silat sesuai materi yang sudah dijelaskan tadi. Kalian bisa lihat di Google atau sosial media manapun. Sekian pembelajaran PJ Murah bersama Bu Ninis hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa selalu semangat belajar di rumah bersama kelas digital Lamongan. Bu Ninis akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.